Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, Bapak, Ibu, jamaah masjid dan para pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Masjid Baitul Adli. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan tadi zikir secara masing-masing, dan kemudian kita akan sama-sama saling sharing, dan Al-Faqir akan memberikan tausiah yang diberikan tema, yaitu berkaitan dengan bagaimana membangun integritas dan akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibu-ibunya di atas ya Pak ya? Ibu-ibunya ada di atas. Mudah-mudahan kita bisa menyimak untuk saling sharing knowledge. Saya pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tiap masuk ke masjid kita niatkan i'tikaf. Karena di dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu walau kana lahdzah, walaupun sebentar itu bisa masuk. Berbeda dengan mazhab yang lainnya. Kalau mazhab misalkan Ahmad bin Hambal itu harus memang semalaman penuh. Tapi alhamdulillah kita selalu niatkan i'tikaf dan niat-niat yang lainnya. Terutama ketika ada kajian ini, kita niatkan untuk talabul ilm. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan integritas dengan akhlak mulia, maka memiliki sumber core tujuan yang sangat kuat sekali. Bagaimana kemudian akhlak mulia itu menjadi tujuan dan tugasnya para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bisa dibayangkan, akhlak sudah baik karena akhlak terbagi dua. Ada akhlak yang madmumah, ada akhlak yang mahmudah. Akhlak tercela dengan akhlak terpuji. Kita sudah pelajari ini di bangku sekolah dahulu. Namun kemudian bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga ini menjadi core dan tujuan di antara tujuan para nabi alaihi wassalatu wassalam diutus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat integritas yang kemudian sekarang bukan hanya dalam dunia instansi kenegaraan saja, kami selaku dosen di universitas pun sama, harus mengedepankan apa itu integritas. Kita lihat beberapa definisi daripada integritas. Di sini ada Carter McNamara. Beliau pakar manajemen dan etika profesional. Beliau mengatakan, integrity involves consistency of action, values, method, measures, principle, expectation, and outcome. Beliau mengatakan bahwa integritas adalah keselarasan antara tindakan, nilai, prinsip, metode, dan juga hasil. Ada lagi John Dewey, filsuf pendidikan, beliau mengatakan integrity is the result of the constant practice of choosing the right over the convenient. Integritas adalah hasil dari latihan terus-menerus memilih yang benar daripada yang mudah. Sehingga dalam proses integritas tersebut, sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf, ada yang disebut sebagai riyadhah. Riyadhah itu artinya adalah mumarasah. Misalkan kita ambil satu contoh, ketika kita melaksanakan salat sunnah, yaitu salat duha, kita berusaha untuk istiqamah daripada 2 rakaat, kemudian kita meningkatkan lagi ke 4 rakaat, kita buat istiqamah. Yang penting istiqomahnya, walaupun 2 rakaatnya tadi. Itu dari sisi pengamalan dan aspek ubudiyah kita. Namun, akhlak berkaitan pada semua aspek kehidupan kita. Sehingga core-nya dari akhlak dan integritas tadi, ini akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hadis Jibril.
Hadis itu menjelaskan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Ada sahabat yang lain di situ. Kemudian Rasul menjelaskan yang kemudian itu menjadi rukun Islam. Kemudian Rasul mengatakan lagi, malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta, engkau benar. Jelaskanlah kepadaku, akhbirni 'anil iman." Jelaskanlah tentang iman. Kemudian Rasul menjelaskan. Kemudian malaikat Jibril tadi mengatakan, "Sadaqta, engkau benar Muhammad, wa akhbirni 'anil ihsan." Jelaskanlah tentang ihsan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika dan niscaya kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui tanda kekuasaannya, engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengawasimu. Kalau kita lihat aspek ibadah yang Rasul katakan, maka semua aktivitas kita itu bisa kita jadikan ibadah jika niatnya yang benar. Misalkan saja, bukan hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah saja. Mungkin yang kita anggap ibadah itu ya salat, zakat, puasa gitu. Tapi ketika kita bekerja sekalipun, Rasul mengatakan siapa yang keluar untuk membebaskan dirinya daripada meminta-minta, untuk kemudian mencari nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai kemudian dia kembali. Sehingga aspek muraqabah, merasa diawasi, itu selaras dengan apa yang disebut sebagai integritas. Terakhir ada sebuah kisah. Karena fenomena isu integritas ini kalau kita lihat di dalam sirah Nabi, di fase masa Mekah itu belum banyak muncul. Dia munculnya ketika berada di Madinah. Karena di Madinah itu sudah berhimpitan Rasul itu dengan Yahudi-Yahudi yang besar. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Nah, di situ kemudian munculnya isu integritas. Nah, di antaranya ketika ada salah satu kisah di antara sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal. Karena Baitul Mal itu kalau kita gudang perbendaharaannya negara. Bukan hanya menyimpan uang saja, tapi kemudian ada perbendaharaan yang lain, seperti misalkan gandum, kurma, dan yang lain sebagainya, yang kemudian untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada satu ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal tersebut. Kemudian di malam hari ada seseorang yang mencuri. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, orang tadi mengemis-ngemis, meminta maaf, "Ini saya untuk makan." Wahai Abu Hurairah nama aslinya adalah Muhammad bin Sahr. Kemudian Rasul berikan gelar ya Abu Hurairah karena sayangnya kepada anak kucing ya. Nah, kemudian di malam itu dilepaskan sama Abu Hurairah. Malam berikutnya muncul lagi si pencuri yang tadi. Si pencuri yang tadi kemudian dia mengambil lagi makanan, ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian dia mengemis dengan melas yang sangat luar biasa gitu istilahnya, sampai kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Ada rasa yang tidak damai di dalam diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sudah 2 kali ada pencuri. Di malam pertama saya memikirkannya, malam kedua yang kemudian terjadi lagi, saya melaporkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nanti malam wahai Abu Hurairah akan ada lagi itu pencuri itu. Kamu saksikan saja." Kemudian tibalah di malam hari, muncul lagi si pencuri yang tadi. Si pencuri yang tadi kemudian muncul lagi. Abu Hurairah mengatakan, "Tidak akan aku lepaskan." Kemudian ketika ditangkap di malam hari, ditangkap oleh Abu Hurairah, pencuri tadi bukan melas ya, dia meminta maaf juga. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, maukah aku beritahukan satu ayat yang kalau engkau itu baca ayat itu, maka orang yang seperti aku akan hilang
dan tidak akan pernah menemuimu, dan juga akan ketakutan. Maka kemudian Abu Hurairah mendapatkan ayat yang kemudian dikenal dengan ayat kursi dari seseorang yang tadi. Kemudian Abu Hurairah merasa cemas, karena kenapa? Dia khawatir melepaskan yang ketiga kalinya dianggap gratifikasi karena mendapatkan satu ilmu ayat dari seseorang tadi. Kemudian Abu Hurairah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan, melapor, karena hawa takut dan integritasnya yang tinggi, keselarasan antara ucapan ketika ditunjuk dia, bagaimana tindakan dan perbuatannya tadi. Kemudian, ya Rasul, bagaimana? Dia memberikan aku satu ayat, aku khawatir ini menjadi kompensasiku. Kemudian kata Rasul, ayat yang dijelaskan olehnya, ayat kursi itu memang benar sekalipun datang dari pembohong. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, lantas bagaimana? Tahukah kamu siapakah orang yang semalam mencuri? Abu Hurairah tidak mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, itulah syaitan. Itu adalah syaitan yang kemudian menyamar untuk menguji bagaimana moralitas yang ada di dalam dirimu itu ketika engkau diberikan amanah. Karena memang kalau kita lihat padanan integritas dalam bahasa Arab, banyak ulama ada yang menyebutkan dengan as-sidqu, al-amanah, al-adalah, an-nazahah, dan yang lain sebagainya. Ini memerlukan proses, bukan hanya kematangan kita berpikir saja, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut, value tersebut dalam diri kita, dan berdampak kepada keberkahan kehidupan kita dan juga ketakwaan kita. Semoga ini bisa menjadi evaluasi terkhusus bagi saya yang menyampaikan dan para jamaah Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, ada sedikit pantun penutup. Gus Muwafiq minum teh tarik, teh tariknya diminum pakai gula batu. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.